kedatangan narasumber dari alumni matematika kita sendiri nih dari angkatan 17. Ada Abang Panji Fauzan. Selamat datang, Bang. Podcast kali ini kita akan membahas yang sering kali kita ucapkan cepet banget ya, nggak kerasa banget hari ini, yaitu tentang waktu. Bagaimana kita memanage waktu. Pertanyaan yang pertama nih, Bang. Pernah nggak sih Abang ngerasa kayak satu hari 24 jam itu bentar banget atau nggak kerasa gitu? Pernah banget dan sering, apalagi dulu waktu masih kuliah. 24 jam itu ngerasa kurang, kayak bahkan berada di fase mikir, bisa nggak ya aku bayar lebih gitu, bayar ke siapa gitu buat jadi Buat 25 beli waktu jam, gitu, Pak? 26 jam. Nah gitu, pernah banget lah di masa-masa kayak gitu. Pernah nggak sih Abang ngalamin sampai kayak uninstall semua sosmed karena Abang ngerasa ini nyita waktu aku banget nih gitu? Pernah nggak, Bang? Kalau uninstall sosmed nggak pernah ya, karena ya gimana pun sosmed itu jadi tempat tempat aku kerja juga perlu sosmed. Untuk riset, untuk ngeliat tren, perlu sosmed, nggak bisa lepas dari sosmed. Tapi solusinya kebetulan dulu aku pernah pakai, tapi sempat vakum nggak pakai lagi. Ini sebulan terakhir aku pakai, itu ada namanya Xblock. Jadi itu modelannya, aplikasinya itu bakal ngeblok semua aplikasi di handphone kita dengan periode tertentu yang kita customize. Kan di anak muda sekarang ini ya Bang, kayak cepet banget ya, nggak kerasa, padahal cuma scroll TikTok doang. Itu gimana Bang solusinya gitu? Untuk kami yang Itu bukan kalian aja, aku pun masih di posisi itu, kayak pulang kantor jam 5, habis itu nyampe rumah, rencana cuma untuk sekedar ngelurusin badan sambil scroll TikTok. Rencana ya cukup 10 menit aja deh, 15 menit aja deh. Tahu-tahu udah azan maghrib. Iya, saya sendiri ngerasakan itu juga Bang. Aku juga merasa gitu. Jadi untuk saat ini tools atau aplikasi untuk Abang memanage waktu, apalagi Abang kan udah alumni, alhamdulillah udah bekerja juga ya kan. Tools atau aplikasi apa aja sih yang Abang masih terapkan sampai sekarang yang bisa menjadi rekomen kami nih masih berada di kampus gitu Bang? Sebenarnya kesulitan mengatur waktu itu lebih struggle waktu mahasiswa kemarin. Karena waktu mahasiswa kemarin tuh cukup variatif banget kegiatan itu, mulai dari kuliah yang pasti jadwal kelas, habis itu organisasi ada berapa pula dulu itu, terus aktif ya Bang? habis itu kerja, itu kan waktu kuliah aku juga sambil kerja ngajar kemarin, jadwal ngajar lagi, terus ada jadwal komunitas. Nah kegiatannya itu jauh lebih banyak daripada sekarang. Kalau sekarang jelas pagi sampai sore kantor. Paling malam yang perlu di setting. Sebenarnya kalau struggle ngatur waktu lebih struggle waktu mahasiswa dibanding sekarang. Iya, kayak saya sendiri pun merasakan itu Bang, kayak masih kuliah nih di semester yang lumayan tinggi, kayak struggle gitu untuk waktu, apalagi saya berkecimpung di himpunan kan Bang, kayak saya menyesuaikan kuliah saya dengan himpunan saya itu agak lumayan struggle, apalagi kayak statement anak-anak muda sekarang itu kayak nggak usah lagi ikut himpunan, fokus aja kuliah, tapi nggak juga gitu Bang. Itu gimana tanggapan Abang? Bahkan kalau aku ngeliat ya, kan aku cukup aktif di sosmed ya kan, tren sekarang malah orang itu menomor duakan kuliahnya. Nomor satunya itu mereka banyak nyari experience di luar. Cuman memang enggak organisasi dalam. Tapi yang di luar, which is kayak komunitas luar atau intern atau mereka coba part time, freelance. Sekarang malah kayak gitu prioritas yang aku lihat ya di sosial media. Aku mau nanya sedikit nih Bang, tentang
3 hal apa sih yang menjadi kebiasaan kecil abang yang mungkin rekomen nih mas, yang kami masih kuliah, kayak 3 hal kebiasaan kecil apa yang mulai abang terapkan sampai sekarang. Yang di kesuannya itu nyatet, Ya. sumpah nyatet sepenting itu. Kayak apa ya, kayak kalau aku dulu waktu kuliah ada bawa apa ya, bawa notebook kecil seukuran HP lah, lebih kurang. Dulu waktu kuliah selalu aku bawa kemana-mana di pocket di kantong. Nah itu kayak misalnya kan kita organisasi ini kayak di HMJ, apa HMJ juga dulu cerita, minggu depan hari Selasa rapat yuk. Nah itu kan jadwalnya tiba-tiba tuh, belum terjadwalkan sebelumnya. Tapi langsung catat. Tuh nanti dosen kita juga kadang kan ada beberapa yang punya habit, punya perangai hari ini libur dulu ya. hari ini saya nggak bisa masuk, ganti hari Minggu ya. Itu kan jadwal dadakan juga tuh, catat. Yang bilisuan nyatet. Kalau sekarang kan udah canggih ya kan. Iya. Handphone kan ada aplikasi note-nya semua tuh. Selalu ada satu file note yang khusus untuk jadwal. Nah, kayak catatan itu kayak dari jam 7 kita kesini gitu ya bang? Itu next stepnya tuh itu. Nah, cuman yang tadi aku sharingkan tentang kita collect dulu aja, ngumpulin dulu aja jadwal-jadwal apa aja yang mungkin bakal jadi kewajiban kita. Ngumpulin dulu jadwalnya, ntar diatur. Nah itu waktu pengaturan tuh aku dulu biasa per minggu. Ya sampai sekarang aku ngatur jadwal tuh per minggu. Jadi hari Minggu, aku tahu nih hari Senin sampai Minggu depan aku ngapain aja. Udah tertata tuh, hari Senin jam 8 sampai jam 5 ngantor, jam 6 sampai jam sekian ngajar, jam ini sampai jam ini ada lagi kegiatan. Tertata terus sampai di hari Minggunya. Nah, cuman kan nggak, kalau aku nggak tahu sesibuk apa kalian, tapi kalau aku sih nggak sampai yang setiap hari itu full dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Selalu ada kosong. Nah, yang kosong-kosong inilah space untuk kayak gini. Tiba-tiba pengen telepon, bang bisa diskusi bang ini bang. Itulah waktu kosong kan dimanfaatkan untuk kalian. Istilahnya waktu kosong itu untuk networking lah, jumpa-jumpa orang, ngobrol-ngobrol sama orang. Abang punya nggak kayak satu motivasi yang motivasi itu membuat abang hari-hari abang sampai abang sekarang itu powerful banget gitu, motivasi itu motivasi yang kayak mana? Apa ya? Alhamdulillah aku orang yang konsisten banget. Aku punya satu motivasi yang udah aku pakai sejak SMP. SMP dulu ada MOS ya kan? Masih ngerasain MOS? Pernah Kan? MOS. MOS dulu kan kita pakai ini ya, pakai name tag, yang kayak gitu-gituan. Nah itu aku nyentri dulu, name tagnya itu isinya nama kelompok sama motivasi. Nah dulu motivasi itu waktu aku buatnya ya anak SMP apalah pikirannya kan, baru lulus SD. Aku mau buatnya itu motivasinya adalah manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Dan ketika berjalannya waktu dari SMP, SMA, kuliah, sekarang udah mulai karir, itu yang mesti aku terapkan. Dalam arti ada kesempatan gas. kayak apapun bentuk kesempatan itu gas. Kalau istilah sekarang ada namanya people pleaser, pernah dengar? Pernah. Kalau orang bilang kan people pleaser itu nggak baik ya. Iya. Kalau bagi aku people pleaser selagi masih, mohon maaf cakap, masih value kita masih belum berapa, jadi people pleaser aja. Iyain apa kata orang. Semua orang minta tolong, semua orang ngajak, iyain aja dulu. Tapi di era yang sekarang ini kan bang, tentang people pleaser tuh kayak jangan lagi gitu kan, kayak orang tuh lebih ngedepanin mental gitu bang, katanya mental health. Kalau ya kan di era sekarang tuh kayak gitu, lebih ngedepanin mental health. Kalau kamu nggak enak, kalau kamu nggak suka udah tinggalin gitu. Tuh gimana bang? Mental health ini kan sebenarnya adalah concern pihak luar ya, concern dari pihak luar ke kita. Misalnya kita sebagai internal kita, di diri kita nggak, kalau aku mikirnya ya, sebaiknya kita nggak usah mikir mental health, karena yang punya kewajiban atas mental health itu kita sendiri. Nah, kita sebagai orang pribadi ini perlu memikirkan mental health orang lain.
Nah, maksudnya gini, kayak kalau bisa janganlah maki-maki orang, kalau bisa jangan nge-pressure orang, menekan mentalnya. Nah, untuk menjaga mental health mereka. Nah, tapi itu tentang kita ke orang lain aja. Kalau kita ke diri sendiri, ini aja, nggak usah dipikir lagi itu aja. Itu semacam apa yang dilakukan orang, diperbuatin orang di luar kendali kita. Iya. Yang penting kita udah ngendaliin kita terhadap orang lain, gitu ya bang. Yep. Nah, closing statement nih bang untuk kami yang masih menginjak bangku kuliah tentang kayak cepet banget ya waktu ini nggak kerasa padahal 24 jam tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Closing statement juga. Setiap manusia dikasih Tuhan 24 jam yang sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi pernah nggak kita nanyakan, kok si A dia nggak cuma kuliah aja ya? Dia juga bisa organisasi, dia juga bisa freelance, dia juga bisa kerja, dia juga bisa ini, tugasnya aman. Sedangkan kita hanya kuliah aja, kok merasa waktunya nggak cukup? Cepet banget. Nah, itu yang menjadi poin penting dari manajemen waktu. Jadi jangan ngerasa waktu itu nggak cukup. Waktu selalu cukup. Itu anugerah dari Tuhan, selalu cukup. Yang salah adalah kita yang nggak mampu nge-manage-nya. Maka gimana cara manage waktu? Tadi kayak aku bilang, catat aja semua dulu, nanti baru di schedulein masing-masing. Itu sih closing statement-nya. Nah, untuk kawan-kawan semua tentang manajemen waktu itu poin pentingnya kita nyatet ya bang ya. Ya. Nyatet agenda-agenda apa aja yang kita lakuin hari ini gitu. Mungkin podcast kali ini bisa memotivasi kawan-kawan semua yang ngerasa waktu ini cepet banget, waktu ini 24 jam nggak kerasa ya, padahal cuma scroll 5 menit tapi jadinya 3 jam. Oh, terkait scrolling, biasa kena di TikTok ya? Iya, Aku Bang. selalu kena di TikTok. TikTok itu ada fitur batasan waktu. Jadi kita bisa customize. Karena aku pakai, aku customize 30 menit. Jadi kalau misalnya 30 menit aku masih nge-scroll TikTok, TikTok itu tiba-tiba keluar, langsung close dia. Dan nggak bisa dibuka dalam kurun waktu 10 menit. Bisa nih guys, bisa jadi rekomen ke kita yang suka scroll TikTok, bisa diterapin ya bang fiturnya. Makasih bang atas motivasinya tentang pengalaman abang tentang manajemen waktu. Berguna banget lah bagi kami yang masih menginjak bangku kuliah, yang terjun juga ke himpunan. Terima kasih banyak ya bang udah mau datang. See you next podcast, Podman. Thanks for having me.